Selamat siang, saya Skolastika Juniarti, CGP Angkatan 7 dari SDI Watumese, Kabupaten Manggarai Timur. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi untuk teman sejawat saya. Terima kasih. Nama saya Herlin Daiman Eno. Saya salah satu guru di SDI Watumese. Saya dipercayakan untuk mengajar matematika. Terima kasih Ibu. Ibu Herlin, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa Ibu Lesti. Bagaimana kabarnya Ibu Lesti hari ini? Baik dan luar biasa juga Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Kita langsung saja Ibu ke topiknya kita hari ini. Dari kemarin saya sudah sampaikan kepada Ibu bahwa hari ini akan melakukan observasi. Sekarang kita akan melakukan observasi. Nah, kira-kira rencana Ibu besok dalam proses pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang Ibu capai besok itu kira-kira Baik, terima kasih Ibu. Besok itu saya akan memberikan materi tentang menentukan faktor persetujuan terbesar dengan menggunakan faktor prima dan faktorisasi prima. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu yang pertama, siswa atau peserta didik dapat menyebutkan faktor prima dan faktorisasi prima. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan dengan menggunakan faktor prima dan faktorisasi prima. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara menentukan faktor persekutuan terbesar secara lisan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kira-kira tujuan pencapaian dalam proses pembelajaran besok yaitu siswa dapat menyebutkan faktor prima dan faktorisasi prima. Terus peserta didik dapat menentukan FPB dari dua bilangan. Terus yang ketiga tadi Ibu, peserta didik mampu menjelaskan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan itu dengan menggunakan faktor prima dan faktorisasi prima. Baik Ibu, kira-kira area pembangun yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran besok itu apa Bu? Ya, dari kegiatan pembelajaran besok, area pembangunan hendak dicapai yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan faktor prima dan faktorisasi prima. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan dengan menggunakan faktor prima dan faktorisasi prima. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari dua bilangan untuk menentukan faktor persekutuan terbesar. Terima kasih Bu. Jadi itu tujuan pembelajaran tadi dan area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran besok. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran besok Ibu menggunakan strategi seperti apa? Baik Ibu, dalam kegiatan pembelajarannya itu strategi yang dibuat itu adalah yang pertama strategi ceramah untuk menjelaskan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kedua diskusi kerja kelompok peserta didik. Yang ketiga adalah presentasi kelompok peserta didik untuk menampilkan hasil kerja mereka. Terima kasih Ibu, luar biasa Ibu persiapannya. Jadi nanti besok kita akan melakukan supervisi di dalam kelas. Jadi saya akan mengamati Ibu dalam proses pembelajaran Ibu bersama anak-anak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Nanti sampai jumpa besok ya Bu ya. Ya, terima kasih kembali. Selamat siang.
Ya. Ibu selamat. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran tadi Ibu? Kalau perasaan saya hari ini, saya bahagia bersama anak-anak. Perasaannya bahagia ya Ibu, luar biasa Ibu. Terus bagaimana kira-kira menurut Ibu keaktifan siswa pada dalam proses pembelajaran? Kalau saya pantau dari dekat untuk kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak lebih aktif dibandingkan hari-hari yang sudah saya lewati. Dan dalam pembelajaran memang saya sebagai pendidik tadi ada kurangnya diberikan semacam ya untuk anak-anak begitu. Mereka saya menonton untuk berbicara sepertinya saya tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan bagaimana masukan mereka terhadap kegiatan pembelajaran. Luar biasa Ibu. Itu sudah kalau menurut pengalaman saya itu sudah luar biasa, walaupun tidak ini speakingnya tidak bisa, tapi dengan mendengar saja memahami itu apa yang Ibu jelaskan. Terus menurut Ibu kira apa mungkin ada kekurangan dalam PPP atau dalam proses pembelajaran tadi itu, mungkin ada kekurangan yang mungkin. Ya, baik, terima kasih Ibu. Menurut pribadi saya sebagai pendidik tadi dalam kegiatan pembelajaran masih banyak yang kurang dalam penyampaian saya. Lebih khusus tadi untuk anak-anak itu untuk menghidupkan kegiatan belajar mengajar. Saya lebih menonton untuk berbicara tadi karena memang situasi dia punya materi pembelajarannya juga seperti itu. Dan juga saya mungkin belum maksimal untuk mempersiapkan materi untuk dipresentasikan hari ini bersama peserta didik saya, sehingga kedepannya saya akan lebih mempersiapkan diri lagi untuk lebih giat mencari sumber-sumber yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Sangat luar biasa ini, guru matematika yang sangat luar biasa, kreatif.